kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa, agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tidak ada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu, masalahku, senyummu, kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tidak ada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Bogor. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran panjenengan pada acara pagi siang hari ini. Di sini sebelum saya mulai, mohon nanti selama pelaksanaan panjenengan mengikuti dengan santai, serius, tidak usah terlalu span. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu Guru, di sini saya akan menyampaikan hasil dari pendidikan guru penggerak yang sudah kurang lebih 2,5 bulan ini saya jalani. Jadi di sini nanti bukan saya menggurui, bukan saya sok tahu, tapi di sini saya hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan juga pemahaman yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini adalah tugas dari aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif. Jadi diseminasi kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif, terutama yang ada di SD Negeri 3 Bogor Kulon. Sebelum kita mulai, ini icon apa ya? Emoticon apa? Smile. Semua sudah berpasangan ya? Sebelum mulai, yuk senyum dulu selama kurang lebih 3
Terima kasih. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai kesepakatan dalam forum diseminasi ini, kita sepakati dulu apa saja yang diperlukan dalam kegiatan ini. Ini sudah saya awali dengan yang pertama, saling menghargai. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada tambahan. Yang ketiga, monggo kita sepakati bersama. Tertib. Apalagi? Boleh makan dan minum? Boleh. Saya tuliskan di sini, deh. Santai saja. Boleh. Ada lagi yang perlu ditambahkan dari kesepakatan forum diseminasi kita pada siang hari ini? Mengikuti dengan mengikuti sampai selesai. Satu lagi mungkin menghargai pendapat orang lain. Mungkin sudah masuk ke atas sendiri tadi kalau kita saling menghargai. Monggo satu lagi apa? Oh, di sini toilet. Jadi dipersilahkan izin jika keadaan mendesak atau darurat yang tidak bisa ditahan. Sudah, Dek? Sudah sepakat dengan apa yang saya tuliskan di sini? Sudah, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Saya simpan dulu. Agak laju. Sudah ganti. Ya, kita lanjutkan. Muncul ya. Sudah, Pak. Lanjut. Nah, sebelum mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pemantik dulu. Nanti panjenengan cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Hukuman secara umum. Di sini hukuman secara umum dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak? Ini bebas, guys. Saya tidak menyalahkan, juga tidak membenarkan. Monggo, semua bebas berpendapat. Bisa setuju, bisa tidak setuju. Bu Marita setuju? Bu Marni setuju? Bu Ida? Setuju tapi tidak lama. Bu In? Sementara. Audin? Setuju. Pak Haris? Setuju. Bu Iva? Masih ragu sepertinya. Tidak setuju? Bu Maya? Setuju. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Nanti panjenengan di akhir akan menemukan jawabannya sendiri. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang masih ragu dan ada mungkin dalam hatinya tidak setuju. Lanjut, disimpan dulu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Baik, dari tiga hal ini panjenengan sudah menyimpan jawabannya. Nanti kita buktikan di belakang. Kira-kira pemahaman yang sudah disepakati disetujui di awal ini tepat atau
yang akan saya sampaikan di sini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dari teori kontrol menuju stimulus nanti, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pasti tidak asing deh, Mandringan kan sudah mengikuti ini di PMN dari semua ini materi tentang disiplin positif. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga diharapkan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada? Coba dinyanyikan. Kalau kita sering meminta anak-anak bernyanyi, terus kita juga harus hafal, ya kan? Ada berapa? Nah, monggo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapa? Nah, ada 6. Jadi dalam pembelajaran paradigma baru diharapkan kita sebagai pendidik itu dapat mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah kita SDN 3 Bangor Bulan ini sudah secara tidak langsung kita dalam pembelajaran sehari-hari sudah melaksanakan itu, sudah menerapkan dan mengimplementasikan pada pembelajaran. Pada saat pagi berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian sebelum pulang masih juga berdoa setelah selesai kegiatan pembelajaran. Ada juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, mulai dari hafalan Asmaul Husna, ada juga sholat duha berjamaah, hafalan surat pendek dan sebagainya. Jadi harapannya kita sebagai pendidik dengan menerapkan hal-hal yang menguatkan anak-anak untuk meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dapat juga diikuti dengan peningkatan dari 5 dimensi profil pelajar Pancasila yang lain. Karena dasarnya yang utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Berikutnya tentang teori kontrol. Jadi Dr. William Glasser melalui Joyce Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Jadi miskonsepsi yang selama ini mungkin masih keliru dari kita tentang teori kontrol itu, yang pertama, ilusi guru dalam mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Lanjut. Jadi miskonsepsi ini, yang pertama, ilusi guru dalam mengontrol murid. Di sini, pada dasarnya guru itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Penjaringan sudah merasakan atau belum ini? Bisakah kita memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita inginkan? Tidak bisa. Jadi kecuali murid itu sendiri memilih untuk mengizinkan dirinya bisa dikontrol atau tidak. Jadi kalau yang sebelumnya kan guru dapat mengontrol murid,
kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pada dasarnya, semua perbuatan positif atau bujukan itu adalah bentuk kontrol. Namun, mungkin suatu saat murid bisa patuh. Namun, lama-kelamaan mereka pasti akan menolak. Karena jika terlalu dalam, jadi kita memberi penguatan terlalu dalam, bisa menimbulkan ketergantungan. Sehingga murid itu tidak dapat mandiri dan tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Lanjut, yang ketiga, miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat semua orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritikan itu secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya. Sebenarnya saat murid itu dikritik baik oleh gurunya maupun oleh orang tuanya, pasti dalam dirinya akan muncul atau merasa bersalah. Akhirnya akan menciptakan identitas gagal pada dirinya, sehingga dia juga tidak akan percaya diri. Lanjut, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan orang dewasa merasa punya hak pada anak-anak mereka, pada anak-anak didik kita, mungkin putra-putri panjenengan. Namun efeknya jika itu dilakukan terus-menerus, pasti akan terjadi permusuhan, pasti akan membangkang dia, kalau terus-menerus dia dimaksa. Jadi dia tidak memiliki hak lama-lamaan. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus responnya itu realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan setiap orang itu sama atau tidak? Pasti berbeda. Nah, dalam hal ini mari kita ubah konsep-konsep kita yang sebelumnya itu belum tepat. Monggo kita bersama-sama mengubah paradigma ini sesuai dengan pendekatan teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apakah tepat? Tidak. Jadi setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu hal. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi semua berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang terjadi demikian tidak selama ini. Kalau anak berperilaku buruk, pasti kita menganggap itu sebuah kesalahan. Padahal sejatinya tidak demikian. Semua itu memiliki tujuan. Nanti kita akan kupas ke belakang. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa? Tidak. Jadi hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mungkin pernah merasa melakukan itu pada putranya atau pada muridnya. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikirnya harus menang. Lanjut, yang berikutnya tentang disiplin positif. Mungkin panjenengan sudah mempelajari di modul PMM yang sudah melaksanakan kemarin pelatihan mandiri PMMY. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
secara umum dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam disiplin positif, ini merupakan pendekatan mendidik anak melalui kontrol diri, penguasaan diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Sudahkah panjenengan menerapkan disiplin positif kepada anak didik kita? Sudah? Berdasarkan pengertian itu belum. Berdasarkan pengertian itu belum. Nah, nanti kalau kita sudah semakin mempelajari, semakin mendalami materi disiplin positif, dalam hati kita pasti akan muncul rasa bersalah. Oh, jadi yang selama ini kita lakukan itu ternyata kurang tepat. Lanjut. Manfaat dari disiplin diri. Yang pertama, membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Jadi dengan memiliki disiplin diri itu, terutama untuk anak didik kita, diharapkan dia dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, sehingga tujuan apa yang akan dia capai itu dapat terwujud. Yang kedua, membantu mempelajari bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai. Dan yang ketiga, membuat seseorang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai universal atau nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Setiap manusia, bukan hanya murid saja nih, kita panjenengan pasti memiliki motivasi perilaku. Saya ingin bertanya, kira-kira tadi pagi berangkat dari rumah, mungkin panjenengan memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin motivasinya, karena ini juga memang saya harus berangkat mengajar. Ada yang memang motivasinya dari dalam dirinya, ini sudah tanggung jawab saya, jadi saya harus berangkat tepat waktu. Kira-kira motivasi apa panjenengan berangkat tadi pagi di sini, Bu Maya? Beberapa hari sebelumnya sering karena berangkat telat. Jadi motivasi kami ini harus bisa berangkat lebih pagi. Dan alhamdulillah hari ini bisa berangkat lebih pagi. Terima kasih. Kalau saya sih ya memang mengajar ya. Kalau motivasi saya berangkat ya untuk memberi ajaran. Jadi kalau nanti dalam satu hari itu kok tidak masuk kelas, pasti saya minta maaf. Minta maaf karena apa pada diri sendiri. Gus, tes. Bu Iin. Motivasinya karena merupakan kewajibannya mengajar dari apa itu motivasinya. Kedua, menunaikan kewajiban saya kepada anak-anak. Bagus. Bu Ika, ini jadi pagi ini apa setiap harinya? Hari ini, hari-hari sebelumnya ngobrol. Kalau saya pada dasarnya setiap pagi kenapa berangkat kerja, meskipun mungkin kadang itu capek, itu malas, karena tempat saya paling juga. Yang pertama ini adalah pekerjaan yang saya pilih, dan pekerjaan ini menuntut saya untuk berangkat pagi, pulang jam sekian sudah ada aturan-aturannya dan memang harus dilaksanakan. Jadi itu kewajiban pertama itu. Kewajiban saya kepada pekerjaan saya yang pertama itu, yang kedua ya kewajiban saya kepada anak-anak, karena tanggung
tapi motivasi utama saya datang tepat waktu, soalnya saya tiap hari itu menekankan anak untuk disiplin, datang tepat waktu, jadi saya harus memberi contoh untuk anak-anak untuk datang tepat waktu. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu guru hebat. Lanjut. Nah, panjenengan masih tadi sudah mengutarakan motivasinya masing-masing. Jadi manusia itu memiliki 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya rasa di sini tidak ada ya. Oh, saya berangkat pagi nanti karena takut dihukum kepala sekolah. Tidak ada yang pertama. Karena saya berangkat pagi pasti nanti diomeli kalau nggak berangkat pagi. Tidak ada. Tanya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tidak ada kita. Alhamdulillah. Jadi ini berangkat pagi karena ingin dipuji. Saya berangkat pagi nanti biar dipuji-puji oleh kepala sekolah, biar dikasih penghargaan, dikasih piala, gitu. Tidak ada. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Panjenengan cenderung kepada motivasi perilaku yang nomor 1, 2, ataukah 3? Yang keberapa? Motivasi yang panjenengan sudah miliki, kira-kira pada nomor 1, 3? Enggak ada. Yang pertama, beda yang pertama. Betul. Kita lanjutkan. Jadi motivasi perilaku yang pertama dan yang kedua ini merupakan motivasi eksternal. Jadi bukan muncul dari hati panjenengan, dari motivasi diri panjenengan sendiri. Kemudian yang ketiga ini merupakan motivasi internal, motivasi yang muncul dari kesadaran diri sendiri, kesadaran kita, tugas kita, tanggung jawab kita, nilai-nilai yang sudah ada pada diri kita sendiri. Nah ini demikian juga kepada peserta didik kita. Jadi harapannya anak-anak itu nanti mungkin sekarang masih sulit ya menanamkan motivasi pada anak. Biasanya anak itu cenderung kalau diberi sanksi, kalau diberi konsekuensi itu baru mau melaksanakan tugasnya. Jadi motivasi dalam diri anak mungkin ada yang sudah dan banyak yang belum memiliki motivasi dalam dirinya atau motivasi internal. Mungkin kebanyakan dari mereka atau mungkin cara kita juga lebih mendorong anak-anak untuk memiliki motivasi eksternal. Jadi bagaimana nanti cara menanamkan nilai-nilai yang dipercaya oleh peserta didik kita sehingga muncul motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri siswa. Dilanjut, itu motivasi. Selanjutnya tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dalam tahun ajaran baru ini panjenengan pasti sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya? Sudah pasti? Sudah. Nanti kita akan kupas tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu, keyakinan dulu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa dan juga agama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu saya? Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sama antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Menurut saya berbeda. Ya. Kalau keyakinan kelas itu timbul dari sesuatu yang diyakini secara bersama-sama, bahkan dari beberapa pendapat. Kalau peraturan kelas itu cenderung sesuatu yang sudah terus anggota kelas mengikuti aturan. Kita bertanya.
lebih sama? Bu ini sama. Betul sekali yang dijawab oleh Bu Marti tadi. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas atau peraturan sekolah saja yang sudah ada itu kita tempelkan di dinding kelas? Mengapa? Karena peraturan kelas tidak sama dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu memang aturan yang sudah ditetapkan. Biasanya diambil dari peraturan sekolah yang ditetapkan di sekolah itu dan sudah ada. Tetapi jika keyakinan kelas itu disepakati bersama, diyakini bersama, dibuat bersama-sama dengan peserta didik kita dalam satu kelas. Bahkan mungkin keyakinan kelas antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu berbeda. Jadi penentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak dari peraturan, merupakan pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat, dapat diterapkan. Kemudian semua anggota, jadi semua peserta di dalam kelas itu ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian selalu ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu tidak selalu itu terus diterapkan dalam waktu 1 tahun. Itu bisa mengalami perubahan, bisa mengalami mungkin ada yang ditambahkan atau sudah disiplin mungkin ada yang dikurangi. Monggo nanti kita bisa mempraktekkannya di kelas kita masing-masing. Jadi prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas yang pertama melakukan curah pendapat tentang peraturan yang ingin ditetapkan di kelas. Pada awal tahun ajaran baru mungkin setelah pembentukan pengurus kelas, pastikan di kelas ini anak-anak diminta untuk berpendapat. Pasti biasanya kelas seperti apa yang anak-anak harapkan, yang anak-anak inginkan, perilaku dari teman-teman yang seperti apa yang kita sepakati bersama diharapkan. Kalau aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang dimiliki anak itu muncul dari pendapat anak-anak sendiri, otomatis mereka juga akan melaksanakannya. Karena itu bukan ditetapkan oleh gurunya, tetapi muncul dari diri siswa itu sendiri. Bahkan mungkin ada yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Harapannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu akan menciptakan disiplin positif dalam kelas. Lanjut, yang kedua, mencatat semua masukan siswa. Kita juga sudah melakukan. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, kalimat negatifnya, saya sering terlambat datang ke sekolah untuk siswa. Berarti menjadi kalimat positifnya, datang tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat negatif yang mungkin sudah familiar bagi anak-anak itu kita ubah menjadi kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat dengan keyakinan kelas. Apakah ada yang perlu diperbaiki? Mungkin kan namanya anak deh, setiap orang kan kadang mencurahkan pendapatnya berbeda-beda. Nah, itu nanti bisa disepakati. Ada yang masih perlu perbaikan dalam penyusunan kalimatnya, ada juga yang bisa dipakai. Itu sesuaikan dengan kelas masing-masing. Kemudian yang kelima, meninjau ulang kesepakatan kelas secara bersama-sama. Kalau bisa, setelah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas disusun, panjenengan dokumentasikan, dibuat seperti Bu Marti ini di kelas 1 sudah ada. Di bawahnya juga diberikan tanda tangan siswa. Jadi kalau memang nanti siswa itu melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati, diingatkan kembali. Ayo, kemarin kita sudah bersama-sama menyusun keyakinan kelas. Kira-kira perbuatan yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Dan itu nanti akan muncul pada segitiga besi. Lanjut, contoh dari keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas, setelah kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya harapan
akan tertib dalam mengembalikan buku. Jadi lebih ke siswanya, memunculkan motivasi dari siswanya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, diubah menjadi kalimat positifnya, saling menghormati orang lain, saling menghargai. Kemudian peraturan kelas gunakan masker, itu yang kelasnya apa toh? Kenapa kita harus menggunakan masker? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Kan memang biasanya peraturan kelas kalimatnya seperti itu toh, deh. Nah, dari kalimat seperti itu lebih diubah ke kalimat positif sehingga dapat dilaksanakan oleh anak-anak di kelas, yaitu menjadi menjaga kedisiplinan di kelas dan di sekolah. Lanjut. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana saya beri buat merah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Pasti tidak ada yang tidak melanggar, itu pasti ada, itu bukan setiap kelas. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau juga berupa restitusi. Nah, bentuk sanksi untuk lingkungan pendidikan ini disesuaikan jadi konsekuensi. Konsekuensi adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi baik ataupun kurang baik. Perbedaan hukuman, sanksi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu akan menciptakan identitas gagal kepada peserta didik, sedangkan sanksi atau konsekuensi juga restitusi ini akan menciptakan identitas berhasil kepada murid kita atau peserta didik kita. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Paling tidak biasanya murid itu kalau diberi hukuman, biasanya apa yang mereka rasakan? Marah, pegel, mantel. Nah, kalau sanksi atau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Itu konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Tapi sanksinya bukan berupa hukuman, berupa konsekuensi. Kemudian restitusi itu merupakan suatu pilihan. Nanti kita di belakang akan lebih mengupas tentang restitusi. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek itu efektif, tapi dalam jangka panjang hukuman itu masih kurang efektif atau bahkan tidak efektif. Sanksi itu tidak nyaman untuk anak atau murid dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang bisa memungkinkan dia untuk menyadari kesalahannya. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Hukuman, murid membenci peraturan. Dari peraturan yang sudah ditetapkan, dia melanggar dan dihukum. Otomatis mindsetnya dia menjadi aku benci dengan aturan itu. Karena aturan itu aku jadi dihukum. Seperti itu. Sedangkan konsekuensi atau sanksi itu, murid menjadi menghormati peraturan. Kalau menggunakan restitusi nanti, murid menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Kalau hukuman, murid akan merasa tersakiti. Jika konsekuensi, murid atau anak itu merasa tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Nanti saya juga akan berbagi praktik. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan restitusi. Dilanjut. Nah, Alfikon dalam bukunya Manis Dari Word tahun 1993 itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut pakarnya, menurut ahlinya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1993. Nah, alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang dalam bukunya seperti ini. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian berlaku dalam jangka waktu
pendek, penghargaan mungkin dikira tidak efektif, kemudian melakukan sesuatu karena penghargaan. Jadi mungkin ada tidak semuanya, tapi ada mungkin peserta didik kita melakukan sesuatu hanya karena ini diberikan penghargaan. Penghargaan merusak hubungan, menimbulkan rasa iri. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan dapat menghukum, dan penghargaan yang didapat tidak sesuai. Mungkin nanti panjenengan lebih tahu yang sudah menerapkan. Kira-kira tepat atau tidak alasan dari Al-Fikon itu pemberian penghargaan sama seperti menghukum seseorang. Lanjut. Nah, panjenengan bisa menjawab ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita jawab bersama-sama ya. Nanti jawaban yang benar ada di belakang. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk apa? Konsekuensi. Kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Sudah tepatkah jawaban panjenengan? Alhamdulillah. Sudah paham perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Nah, kira-kira selama ini sebagai pendidik, tanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita melaksanakan hukuman atau konsekuensi pada murid kita? Hukuman. Nah, nanti ada juga kontrol 5 posisi kontrol guru. Panjenengan sebagai apa? Nanti akan kita lihat di belakang. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ada yang tahu? Iya. Betul, Bu. Jadi menurut Dr. William Webster bahwa setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih survival, bukan bertahan hidup. Kemudian love, belonging, kebutuhan untuk dicintai dan mendapatkan kasih sayang. Freedom, kebebasan. Kesenangan, kekuasaan. Kita kupas satu. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti setiap orang ini bukan pokok ya, sandang, pangan, papan. Kita pasti butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, ruangan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pasti. Panjenengan juga kan pengen kan diterima, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, menyayangi dan disayangi. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lanjut, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Sudahkah 5 kebutuhan ini dari panjenengan terpenuhi? Belum? Wida belum? Masih berapa Wida? Banyak. Karena berapa yang sudah terpenuhi? Gak ada. Masa coba ada?
ciri-ciri apa kaitannya dengan 3 motivasi perilaku manusia? Ada yang bisa mengaitkan? Kaitannya dari awal tadi, runtutannya dari teori kontrol tadi, kemudian disiplin diri, 3 motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dukungan, penghargaan. Apa kaitannya? Ada yang bisa membantu saya? Tidak. Ini menurut saya ya, pandangan saya kaitan antara disiplin positif sampai ke berdampak pada kebutuhan dasar manusia itu setiap perilaku kita itu didasari sesuatu. Misalnya kayak anak berperilaku nyeleneh, ya, misalnya berbuat jahil, nakal, itu pasti ada sebabnya. Apakah dia sedang bertahan hidup atau mencari kasih sayang supaya diterima, mencari perhatian, ya, apakah ini menunjukkan bahwa saya yang berkuasa, ya, apakah ini menunjukkan sebuah bentuk kebebasan atau jahilnya itu merupakan kesenangan, ya, atau bentuk kekuasaan. Jadi setiap perilaku manusia itu maupun peserta hidup kita kaitannya adalah sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Iya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Ya, tepat sekali. Jadi mungkin dari perilaku peserta didik kita, dalam tanda kutip kita bisa menyebutkan biasa, tapi mungkin keliru ya. Kita biasa menyebutkan bocah nakal. Padahal itu keliru. Kita tidak boleh menyebutkan seperti itu. Itu mungkin ada salah satu atau mungkin banyak kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Jadi itu kaitannya nanti. Jadi dia seperti mencari perhatian, seperti ingin mendapat misalnya kasih sayang dan lain sebagainya. Itu disebabkan. Nah, dalam diri anak itu pasti ada penyebabnya. Di awal tadi sudah ada. Jadi dia nakal, dia berperilaku tidak sesuai, itu pasti memiliki tujuan. Kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan. Nah, ketika seorang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan atau berbuat yang bertentangan dengan nilai kebajikan, sebenarnya hal itu dilakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Lanjut. Sebelum lanjut, biar tidak ngantuk, kita ice cream dulu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang
manajer. Kira-kira panjenengan nanti ada di posisi yang mana? Sebagai pengguna, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai penonton, atau sebagai manajer? Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Di contohnya, saya berikan terlambat dan ada apa kalau guru? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, ini bola. Sini kamu. Fajar. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Tahapannya sama, pembawaannya sama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisikan diri sebagai teman kan gitu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ada tapinya, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, sebagai manajer. Naren! Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba
bermasalah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar sudah memahami tadi kira-kira 5 posisi kontrol guru. Sudah tadi dari 1 sampai 5, kira-kira panjenengan sekarang ada atau sering berada di posisi yang nomor berapa? 1, Maria. Saya posisi teman. Posisi teman, Jomarmi. Ya, kelas 1 memang ya. Bu Ida, lebih di posisi mana? Berubah, tergantung situasi dan kondisi. Oke, kami kelas atas ya. Win. 4. Paudin campur. Pak Iris 1 terhukum. Bu Iva lebih ke teman. Bu Mei ya berubah sesuai situasi dan kondisi. Nah, dari posisi kontrol guru nomor 1 sampai 5, kira-kira yang paling tepat nomor berapa? 5. Apakah panjenengan sudah pernah berada pada posisi sebagai manajer? Kan terkadang tidak pada semua situasi dan kondisi, ya. Terkadang memang mungkin saya ini pernah dalam posisi sebagai manajer, tapi mungkin tidak sesempurna atau tidak sesering yang sudah ditayangkan seperti contoh di video tadi. Jadi harapannya nanti setelah panjenengan mempelajari tentang materi budaya positif dan disiplin positif, panjenengan dapat mengubah posisi kontrol panjenengan yang semula dari penghukum mungkin meningkat menjadi, tapi jangan sampai membuat rasa bersalah ya. Kalau membuat rasa bersalah nanti kasihan anak didik kita akan menciptakan identitas gagal dalam dirinya. Jadi dia akan merasa bersalah, akan selalu merasa bersalah dalam dirinya. Paling tidak sebagai teman atau sebagai pemantau, paling bagus sebagai manajer. Ya paling tidak kita berusaha dalam posisi itu. Tidak mungkin kan kalau kita dalam menghadapi murid itu selalu dalam posisi penghukum. Pasti nanti ada peningkatan tergantung situasi dan kondisi. Karena harapannya dengan posisi manajer tadi, siswa dapat memunculkan apa tadi? Motivasi internal atau motivasi intrinsik dalam dirinya. Karena sama seperti saat kita dalam posisi sebagai manajer, itu juga kita seperti menerapkan segitiga restitusi. Lanjut, materi selanjutnya adalah
segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sudahkah panjenengan pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus salah satu murid? Sudah atau belum? Oh, masih bingung segitiga restitusi itu seperti apa? Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, jadi bukan paksaan. Jadi dalam pelaksanaan segitiga restitusi, kita menawarkan pada murid sehingga dia menjawab sendiri, dia mengutarakan sendiri apa yang dia harapkan atau dia inginkan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri murid, mencari kebutuhan dasar yang tadi belum terpenuhi, dan juga dijadikan untuk mendasari tindakan yang dilakukan oleh guru. Yang keenam adalah cara yang paling baik dalam menangani permasalahan siswa, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mungkin kalau kita nanti menerapkan segitiga restitusi dalam mengubah motivasi anak itu tidak sekali kita laksanakan itu langsung berhasil. Itu memang perlu waktu, perlu proses. Tapi harapannya kita sebagai bapak ibu guru juga harus menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi nanti dalam segitiga restitusi, panjenengan itu akan melakukan seperti percakapan, diskusi dengan murid yang misalnya bermasalah, melakukan kesalahan. Jadi yang pertama dalam menstabilkan identitas, panjenengan nanti pasti ada beberapa kalimat yang diucapkan. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dalam menstabilkan identitas murid, kita bisa menggali, kita bisa memunculkan kepercayaan dirinya. Kira-kira yang dilakukan itu apa? Jadi dia bisa menjawab sendiri. Kita hanya mengorek-ngorek, menggali informasi dari pertanyaan yang kita ajukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dia sadar dia salah, tapi kita tidak boleh menyalahkan jika ada anak berbuat salah. Kita harus memberikan penguatan. Jadi perilaku dia, kita tanya, pasti ada alasan dia melakukan perbuatan itu. Dan kita juga harus memberikan penguatan. Setiap manusia, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Itu manusiawi, karena kita sebagai manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia tempatnya salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi, dia melanggar keyakinannya apa? Kita bertanya pada dia, otomatis dia akan menjawab sendiri. Iya, keyakinan yang saya langgar adalah ini dan ini. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita memberikan penguatan. Lanjut. Ini merupakan segitiga restitusi. Jadi yang paling bawah segitiga restitusi nanti dari bawah, kemudian ke atas kanan, kemudian yang kiri. Dari menstabilkan identitas, di sini kita menguatkan anak pada setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Dengan menguatkan hal ini diharapkan anak tidak kehilangan rasa percaya dirinya. Dia tidak semakin merasa bersalah. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dari kebutuhan dasar tadi pasti dia ada salah satu atau mungkin lebih dari satu yang tidak terpenuhi. Jadi kita menggali informasi itu. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati di kelas atau di sekolah. Kemudian kamu ingin menjadi orang
Jadi dalam penerapan segitiga restitusi, kita ini nanti dapat menguatkan anak, memunculkan motivasi internal dari anak tersebut. Jadi harapan saya dan juga panjenengan semuanya kita bisa menerapkannya dalam mengatasi permasalahan siswa. Nanti saya juga akan ada praktek tentang segitiga restitusi. Artisnya Rayhan. Selamat pagi Mas Rayhan. Bagaimana kabarnya? Tidak tahu kenapa bisa dipanggil di sini? Tidak tahu, tapi bisa berkata orang saat istirahat karena ini semua buang sampah tidak kita sampah tidak. Contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi nanti semoga kita dapat menerapkannya. Kira-kira panjenengan nanti bisa tidak menerapkannya untuk anak didik kita? Iya. 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 Dari manajer jadi pemantau. Nah, Diulang lagi dari pemantau jadi pengawas. ya. Terus habis itu pembelajaran sampai akhirnya saya berubah menjadi Pembukaan. Karena terus mengalami pengulangan. Iya. Nah, maka dari itu kita guru itu kan sebagai teladan, sebagai contoh bagi murid kita. Apa yang kita lakukan, tindakan kita, perilaku kita, pasti itu akan dicontoh. Guru kelasnya masing-masing itu idola dari muridnya, ya tidak? Apa perilaku panjenengan, apa tindakan panjenengan, itu pasti dikomentari. Bu, bajunya baru bu, mesti gitu. Apalagi kelas rendah. Bu, kok baru datang kok bu, ya tidak? Nah, maka dari itu setiap tindakan kita, setiap perilaku kita, apa yang kita lakukan, itu pasti anak-anak itu merekamnya. Maka dari itu, kita bersama-sama mari kita tingkatkan disiplin diri kita sendiri, Bapak Ibu Guru, dan juga kita mendisiplinkan murid-murid kita. Semoga kita dapat melaksanakannya terutama di
diri kita yang kita awali siapa lagi? Begitu kan, Ge? Nah, kesimpulannya budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Betul atau tidak, Kakak? Iya. Kemudian budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Dari budaya positif nanti, anak-anak diharapkan akan menjadi anak yang memiliki perilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Siapkah kita untuk memulainya? Siap? Nah, maka dari itu, kalau siswa kita saja ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, berarti Bapak Ibu guru nanti juga ada keyakinan Bapak Ibu guru atau kesepakatan dari Bapak Ibu guru. Kira-kira setuju kan jika dibuat seperti itu? Setuju. Jadi kebaikan kita bersama untuk kemajuan SD Negeri 3 Bogor. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat. Lanjut umpan balik. Dari awal sampai akhir tadi saya minta satu persatu panjenengan mengutarakan pendapatnya tentang pelaksanaan diseminasi kita pada siang hari ini. Mungkin tiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Ganti urut dari Bu Farida. Aku sih ngomong gitu. Sesuai dari hatinya masing-masing. Kalau menurut saya, yang saya amati dari awal sampai akhir, disiplin positif memang sangat penting. Tapi untuk mengajar karakter anak itu juga penting. Soalnya kalau kita biasanya memberitahu ini, mengasih tahu itu, kalau tidak timbul dari diri anak tersebut itu akan sulit. Jadi kalau menurut saya guru itu memang ya seperti role model, ya, contoh untuk murid. Jadi apa yang dilakukan guru itu biasanya dicontoh oleh murid. Untuk mendisiplinkan murid untuk datang tepat waktu, guru yang harus datang tepat waktu. Biasanya kalau saya memberi contoh anak-anak itu, biasanya kalau saya suruh nyapu ya, anak-anak biasanya, Bu, yang itu tidak menyapu, yang itu tidak menyapu. Makanya saya memberi contoh tiap hari, saya menyapu kantor. Saya tidak iri sama guru yang lain, karena biar kantor nyaman, kita juga nyaman sama seperti anak-anak. Gak usah ini sama teman-temannya. Kalau kalian menyapu, nanti kalau halaman bersih, sekolah bersih, kalian yang akan menikmatinya, kalian juga akan merasa nyaman. Jadi memang disiplin positif itu sangat penting diterapkan, terutama untuk gurunya juga. Setuju sekali dengan pendapatnya Bu Farida. Terima kasih Bu Farida. Bu Marni. Terima kasih. Kegiatan ini, alhamdulillah setelah melalui kegiatan dari awal sampai akhir ini, di kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif ini, saya menjadi tercerahkan bagaimana kita bersikap menghadapi berbagai karakter anak, permasalahan-permasalahan yang ada
ya loh. Nah anaknya ulang lagi, ya udah deh jadi pemantar. Ngulangi lagi, ya udah nggak apa-apa hari ini deh, gitu. Nanti ngulangi lagi. Oke, kamu harus merasa bersalah dulu nih kayaknya nih, biar merasa dalam dirimu, oh ini salah. Awalnya saya pikir merasa bersalah itu biar dia sadar, oh ini salah. Seperti itu. Sampai akhirnya dia tuh tanggung aja, terus nyapu, ibaratnya seperti itu. Jadi perlu Itu konsekuensi, bukan hukuman. iya konsekuensi sih sebenarnya. Tapi kan posisinya saya pasti otomatis, ya Allah, lagi bahasanya dengan bahasa penghukum ya. Itu yang tidak bisa saya kontrol adalah ngomong ya, ngomong intonasi, nada, mimik muka yang gitu ya. Jadi niatnya sih ya sebagai manajer, tapi menyikapinya nada bahasa saya tidak bisa seperti video, ya seperti itu. Kemudian banyak hal yang kemudian di otak saya ini, wah ternyata saya nggak tahu ini, ternyata banyak miskonsepsi di otak saya gitu. Jadi banyak menyadarkan saya dan juga ada beberapa yang menurut saya akhirnya oh iya baru disepakati seperti dalam hal penghargaan. Ketika anak melakukan sesuatu kita kan terbiasa menghargai ya. Dulu kan kita pasti gitu ada stimulus ada respon supaya responnya baik stimulusnya baik dihargai dipuji tapi ternyata ya suatu saat pujian itu nggak cukup. Hari ini dipuji besok mintanya lebih besoknya mintanya lebih ya tuntutan penghargaannya makin tinggi nih. Nah, pada akhirnya ternyata penghargaan itu seperti yang disampaikan Bu Liza tadi, penghargaan itu bisa saja ternyata merupakan hukuman bagi siswa seperti itu. Banyak sekali saya belajar terutama di restitusi ya, restitusi adalah bagian dari manajer ya, sedikit banyak sudah saya lakukan tapi ya masih kurang istiqomahnya kurang. Semoga nanti setelah ini bisa lebih istiqomah dan lebih disiplin. Ya ini jadi cerminan lah, kita lagi berjalan ini. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Terima kasih Bu Ida, luar biasa sekali. Semoga dapat terus istiqomah dan konsisten. Bu Ida. Kalau saya setelah penyampaian berisi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang kita pelajari bersama-sama ini, banyak sekali hal yang untuk kita pelajari, kita ambil, kita petik sisi positifnya, apa yang dapat kita lakukan nanti ke depannya bersama-sama, kita berubah bersama-sama ya, agar lebih baik lagi dan meninggalkan hal-hal negatif yang sekiranya tadi yang tidak baik untuk kita lakukan. Terima kasih sekian. Terima kasih Bu Pak Udi. Dari budaya positif ini kita bisa mengambil, kita bisa mempelajari dari karakteristik siswa masing-masing dan cara menghadapinya. Itu sangat setuju bagi kita semua untuk mempelajarinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi. Bu Iva. Terima kasih untuk materi dari diseminasi Bu Liza. Terima kasih diingatkan kembali untuk restitusi itu sebenarnya saya yakin semuanya sudah mempelajari, cuma namanya saja saya masih ternyata ada 3 poin itu kemarin namanya restitusi ya. Saya kira itu masuk di disiplin positif. Yang pertama menguatkan anak, menstabilkan, mengembalikan identitas. Bahwasanya yang dilakukan anak-anak itu ya pasti paling tidak kita juga pernah melakukan itu di waktu-waktu sebelumnya. Nah ini yang menjadikan saya mungkin bercermin kembali, semoga bisa lebih meningkat dan kalau bahasanya Bu Ida tadi istiqomah. Memang ya konsisten, memang itu tidak bisa langsung ya. Kalau menurut saya anak ini nanti pengen bersikapnya, kita mengarahkannya ke sini itu tidak bisa panennya itu langsung. Mungkin bisa 2-3 tahun lagi atau mungkin sampai nanti di SMP baru muncul. Jadi kalau saya kira itu sebenarnya bukan tidak berhasil ya, tapi memang belum waktunya panen. Iya, jadi mungkin dengan kesempatan kali ini kan semuanya sudah mulai tercerahkan kembali. Nanti kita akan guru itu saling mengingatkan, oh bahwasanya ini tidak sesuai, saling mengingatkan bila mana kita ada lupanya
umpan balik untuk kegiatan diseminasi budaya positif hari ini adalah semoga kita termotivasi lagi untuk menerapkan budaya positif. Mungkin kan sudah dilaksanakan, tapi mungkin belum sepenuhnya berhasil atau belum konsisten ya. Kita semoga kedepannya lebih konsisten lagi, lebih termotivasi lagi setelah adanya diseminasi hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Gwen. Terima kasih teman-teman untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat SDN 3 Bogor Pulang. Semoga kedepannya kita satu konsep, satu tujuan untuk kemajuan SD Negeri 3 Bogor Pulang. Terima kasih atas waktunya.